Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Prisa Channel. Jadi kali ini saya akan berbagi sedikit informasi mengenai analisa teknikal yang mudah. Dibilang mudah ya tidak begitu mudah, tapi menurut saya ini lebih simple untuk dipelajari. Bagi yang belum mengerti mengenai analisa teknikal ya. Di sini saya akan mencoba untuk menganalisa teknikal menggunakan analisa teknikal dan bandarmologi. Jadi sebelumnya saya sudah siapkan beberapa kode saham yang ada di grup, yaitu Text, Friend, GCTL, PNLF, dan LPKR. Yang saya pegang ada 3, GCTL, PNLF, dan LPKR. Semuanya minus ya, semuanya minus. Kita bisa lihat di sini semuanya lagi minus dan bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan dengan ini ya, dengan panic sell atau jual rugi. Jadi pada prinsipnya kita pelajari dulu sedikit demi sedikit. Untuk pertama kita akan cek teks dulu ya. Jadi saya menggunakan Trading Views ya, teman-teman bisa lihat di sini Trading Views. Teman-teman bisa ketik kodenya di sini. Kita akan cek teks Indo Sterling Teknomedia. Kita akan masuk ke chart. Oke. Ini Fibonacci yang pernah saya buat ya. Kembali ke teks. Ini Fibonacci yang dulu pernah saya buat dan ternyata semua melewati analisa. Sayangnya saat itu saya tidak membeli. Jadi saat itu masih di harga 220 kalau nggak salah. Sekarang udah 2000, udah 10 kali lipat ya. Sayang sekali tidak membeli. Oke. Jadi saya akan hapus dulu semuanya. Fibonacci saya hapus juga. Ini candle yang pernah saya buat seperti ini. Bukan membuat candle ya, membuat tarik-tarik garis. Jadi saya hapus aja. Jadi kita coba pakai fitur yang ada di Trading Views langsung. Teman-teman bisa pilih di sini di bagian template indikator. Ada macam-macam, volume base, swing trading, oscillator, MA dan lain-lain. Untuk volume base di sini mungkin sedikit lebih sulit untuk dipelajari. Jadi saya akan mencontohkan bagian swing trading ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini swing trading ini dengan time frame 1 hari. Kita bisa lihat untuk awal Januari ini dihitung pada tanggal 4 ya. Masuk ke awal Januari itu tanggal 4. Dia sudah mencapai ke resisten 4 dan masih bisa ke resisten 5. Masih ada kemungkinan besar ke resisten 5 di sini. Jadi untuk teks ini dari template indikator swing trading bisa kita lihat bahwa dia menuju ke resisten 5. Kita cek dulu di sini, kita lihat. Nah, di sini belum ada garis zigzag ini ya. Garis zigzag ini yang menunjukkan dia naik ke atas, batas atasnya. Sedangkan ini sudah melewati 5 hari, jadi masih ada kemungkinan naik ke atas. Dan zigzag ini, garis zigzag ini akan mentok atau tercipta atau muncul di sini ketika
posisi reversal. Simpelnya seperti itu. Jadi di sini untuk batas bawah, batas atas, dan ini batas bawah. Nah, belum muncul batas atas, jadi ada harapan dia akan naik lagi ke atas. Oke, untuk teks kemungkinan besar masih bisa menembus ke resisten 5, yaitu 2630-an. Dan kemungkinan besar bisa ke 2800 ya. Ini arah terus, dari kemarin arah terus. Dan selanjutnya ke friend. Ini saya pakai swing trading tetap. Pakai indikator swing trading. Oke, di sini terakhir kali dia mentok di atas ya. Artinya zigzagnya ada pada posisi di atas. Dan sedang menunggu posisi bawah. Kapan muncul garis mengarah ke bawah. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa friend ini belum ditentukan titik terendahnya. Kita akan tarik garis lagi dari sini. Kita akan mulai seperti ini. Oke. Nah, kenapa saya tarik garisnya seperti ini? Karena untuk saat ini posisi terendahnya itu ada di tanggal 1 Februari kemarin, yaitu Rp51. Dan untuk resisten 1, resisten terdekatnya adalah 69 untuk friend ya, di 69. Sedangkan sebelumnya dia sudah menyentuh di atas pivot dan belum menyentuh resisten 1 di harga 76. Karena terus menurun pada bulan kemarin, bulan Januari ya, terus menurun. Jadi di sini resisten satunya itu pada posisi 69. Tapi tidak membuat kepastian bahwa resisten terdekatnya itu adalah 69. Bisa saja dia naik ke 76 lagi. Oleh karena itu resisten 1 dan resisten 2 nya jaraknya sangat jauh berbeda. Dan saat ini untuk pivot sendiri, posisi pivot high low nya ini berada di 61 ya, 61. Jadi teman-teman bisa lihat garis yang di samping sini ini muncul 61 ya, itu jika tarik garis lurus pivot. Jadi pivotnya di 61. Jika seandainya besok tanggal 2, berarti tanggal 3 ya. Kalau besok tanggal 3 Februari berhasil melewati pivot, biasanya dia akan langsung menuju ke resisten 1 dulu. Jadi jika resisten 1 pada bulan ini tidak terpenuhi, bisa saja untuk bulan besok resisten satunya terpenuhi. Nah, walaupun kita ketahui harga saham naik dan turunnya itu tergantung oleh bandar. Jadi ini hanyalah kemungkinan. Analisa teknikal ini adalah memperkirakan kemungkinannya akan seperti apa besok gitu ya. Dan setelah itu kita lanjut ke GJTL. Saya persingkat saja, tidak banyak penjelasan karena hanya mencontohkan saja mengenai swing trade atau indikator dari template swing trading. Di sini terlalu banyak garis, kita hapus dulu garis-garisnya. Oke. Untuk GJTL sendiri pada bulan ini, bulan Februari, itu resisten satunya pada harga 930-an ya, di 930-an. Nah,
Ini resisten 1. Untuk resisten 2 nya itu berada pada 1155 untuk GJTL. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Dan GJTL juga belum membuat garis rendahnya di sini. Jadi masih ada kemungkinan dia akan turun. Kita lihat pada bulan Januari juga terlihat dia turun. Jadi kemungkinan besar dia akan menuju ke support 1 dulu. Tapi support satunya di sini ada pada harga 555. Oke. Untuk support satunya berada di 555. Support dan resisten. Oke, jadi teman-teman juga harus mengerti support dan resisten itu apa. Jangan sampai bingung nanti menentukan support dan resisten. Biasanya dalam analisa teknikal itu kita harus mengerti dulu support dan resisten untuk menentukan di mana harga rendah dan tingginya. Oke. Biasanya untuk analisa teknikal, jika dia menyentuh ke support, dia akan balik ke sini, ini, atau jika sudah menyentuh resisten 1 dan tidak sanggup melewati resisten 1, dia akan kembali ke support. Oke. Itu melalui analisa teknikal. Tapi di sini saya hanya memperkirakan saja harga-harga mengikuti dengan swing trade. Di sini saya harapannya ke resisten 2. Saya juga kebetulan membeli saham GJTL, namun you know lah bahwa saham ini sedang turun ya, sangat jauh dari pembelian. Oke, kita ulangi. Oke, jadi kalau saya melihat di sini dia terbentuk doji pada hari ini, kemungkinan besar dia akan turun, dan baru akan naik lagi. Jadi ini tidak langsung naik, dia tidak akan langsung naik seperti itu, tapi dia masih punya kesempatan untuk naik lagi. Ini saya akan coba dulu tarik garis ya, sekedar menarik garis. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kemungkinan kalau dari analisa teknikal yang saya gunakan, yang saya pahami, untuk mencapai harga 1100-an GJTL kemungkinan pada tanggal 9 Februari. Dan ini tidak pasti ya. Sekali lagi ini tidak pasti, ini hanya sekedar analisa teknikal. Terus menggabungkan dengan bandarmologi gimana? Bandarmologi saya menggunakan aplikasi data saham Indonesia yang diberikan dari ini ya, diberikan dari Bursa Efek Indonesia. Kalau nggak salah ini yang punya aplikasi itu Bursa Efek Indonesia. Jadi tadi GJTL ya, kita cek dulu GJTL. Aduh, iklan terus nih. GJTL fundamental, teknikal. Ini untuk teknikalnya ya sudah lengkap loh dari Bursa Efek. Jadi MA20 nya disarankan beli di harga sekian, MA50 sekian gitu ya, udah ada semua. Dan yang saya lihat itu adalah bagian dari bandarmologi. Bandarmologinya di sini untuk top broker akumulasi. Top broker akumulasi itu 1,813% ya, untuk periode 10 hari.
10 hari artinya 10 hari dari hari ini, 10 hari ke belakang. Dan ini untuk top broker, pembelian yang terbanyak gitu maksudnya. Dan untuk net buy sell asing di sini masih terakumulasi. Ya, kita bisa hitung di sini dari periode 1, 5, 10 dan 20. Kita bisa hitung persentasenya bahwa memang masih ada akumulasi dari bandar asing. Oke, dari bandar asing di sini. Yaitu 11,34 dan 5,52. Jika kita hitung, lebih besar akumulasi daripada distribusi. Dan di sini juga kalau kita hitung masih besar akumulasi dan distribusi. Oleh karena itu, harga saham GJTL masih stay atau doji pada hari ini. Karena ini kita cek bantermologi daily-nya. Kalau weekly untuk per ininya minusnya banyak sekali. Jadi banyak bandar dan top broker yang melakukan penjualan atau mendistribusikan saham mereka. Oke, di sini kita lihat lagi bagian mana nih? Order book. Nah, di sini ada order book. Di sini kita bisa lihat bahwa order book dari GJTL lebih banyak penjualan daripada pembelian. Oke. Dan penjualan yang sedang mengantri paling tinggi itu di harga 955. Ini kalau kita lihat di sekuritas biasanya terpotong. Jadi tidak kelihatan semua. Tapi di sini kita bisa melihat totalnya dengan baik. Ini bid load dan overload ya. Kita bisa menghitung overload dan bid loadnya berapa. Kalau kita lihat di sini overloadnya lebih besar daripada bid load. Jadi kemungkinan besar GJTL masih akan terus turun untuk saat ini atau untuk beberapa minggu ini. Ini kalau dari analisa yang saya pahami. Jadi GJTL di sini memang akan turun terus, turun dulu. Seperti yang saya buat di sini, kemungkinan dia bisa menyentuh ke harga 650-an baru dia bisa grow up ke atas lagi untuk GJTL. Dan kita lanjut ke PNLF. Oke. Di PNLF ini kita lihat dia harga tertinggi bulan kemarin itu 274 dan pembukaan pada bulan kemarin dia di atas pivot, dan bulan ini PNLF berada di bawah pivot ya, berada di bawah pivot. Kita bisa lihat di sini belum ada batas bawah. Namun jika seandainya kita tarik garis lagi untuk batas bawahnya di sini, karena sudah melewati support 1 ya. Dan jika kita buat tarik garis seperti ini sementara di sini, dan jika menyentuh ke support kita tarik lagi garis ke atas. Kita stop dulu di sini. Ini yang biasa saya gunakan, jadi tidak mesti teman-teman ikuti. Ini hanya sekedar perkiraan analisa saja ya. Jadi targetnya untuk resisten 3 di sini. Ini yang saya perkirakan dia bisa menyentuh ke harga 332, tapi ini di luar akal sehat sih. Karena resisten 3. Jadi kita hanya mengharapkan di resisten 1. Resisten satunya di sini kemungkinan tanggal 9 Februari. Oke, tanggal 9 Februari tadi juga tanggal 9 Februari untuk saham apa tadi lupa. Kalau nggak salah Friend ya. Kemungkinan besar tanggal 9 Februari akan terjadi akumulasi yang besar oleh bandar. Benar atau tidak kita belum mengetahuinya. Jadi target untuk PNLF yang terdekat itu di 274 seperti
resisten 1 sebelumnya. Resisten 1 sebelumnya itu di 270 tapi terlampaui. Jadi untuk resisten 1 pada bulan ini di 274. Nah, buat teman-teman yang punya PNLF jangan langsung ke 274, saya sarankan di 272 aja, jangan mahal-mahal. Oke, kita cek lagi di bandarmologinya PNLF. Ini untuk order booknya ya, sudah ada yang antri di harga 290. Kalau kita lihat juga di 228, ini jumlah lotnya terlalu besar. Jadi kalau kita mau bilang dia akan naik, mungkin agak susah, karena bandar harus beli sebanyak ini dulu baru bisa naik ke 228. Dan harga close di 228. Oke. Jadi ini sedikit berat untuk PNLF naik ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa PNLF masih bisa grow up. Seperti kita lihat di bandarmologi juga, untuk asing juga sudah banyak yang keluar. Ya, bandar asing sudah keluar. Dan untuk weekly juga tidak ada. Untuk per jam masih akumulasi ya, untuk 1 jam pertama. Untuk 15 menit ya, 30 menit pertama masih 15 kali 5 ya, 15 kali 5 berarti di sini 15 menit kali 5 sekitar 1 jam 15 menit. Bandar masih melakukan akumulasi. Dan top broker juga melakukan akumulasi. Tapi sayangnya di sini untuk harian lebih besar distribusi daripada akumulasi. Oleh karena itu PNLF turun. Tapi kalau kita lihat dari indikator swing trading template di sini, masih ada harapan untuk naik ke 270-an atau 274. 727 lah ya di sini. Ini untuk PNLF. Dan selanjutnya LPKR. Nah, ini LPKR udah banyak ini ya, bekas analisa sebelumnya. Oke, udah. Di LPKR di sini juga dia sudah melewati support ya, support ke berapa ini? Hapus dulu garis-garisnya. Ke support 2 ya, sudah melewati support 2. Dan dia udah mulai kembali ke pivot tapi belum sanggup melewati pivot. Jadi di sini target terdekatnya untuk resisten satunya itu di 220. Dan mungkin sangat berat untuk naik ke resisten 2. Tapi kalau dia sanggup untuk naik ke resisten sebelumnya, di resisten 1 sebelumnya itu di 245. Ini untuk LPKR. Jadi buat teman-teman, direkomendasikan untuk LPKR jika dia kembali ke pivot sebelumnya itu di 229, kembali ke resisten 1 sebelumnya itu di 245. Sedangkan untuk resisten bulan ini dia turun ke 220. Oke. Kita cek lagi bandar di sini LPKR. Jadi teman-teman bisa cari tahu juga ya informasi tentang menganalisa pergerakan bandar di sini. Nah, di sini kita lihat untuk asing terjadi pembelian yang lumayan besar ya jika dipresentasikan. Dan untuk top broker juga di sini melakukan pembelian yang besar. Tapi pada hari ini terjadi penurunan dan kemungkinan besok dia akan mulai melewati pivot. Lippo Karawaci akan melewati pivot pada esok hari melewati 191. Semoga saja. Karena melihat pergerakan bandar di sini, jika masih ragu, kita bisa cek di bagian overview dan order booknya. Nah, di sini order book sudah ada yang mengantri di 252
dan jumlah penjualan juga lebih besar daripada jumlah pembelian, maka kemungkinan besar besok masih akan turun dulu sebelum mampu naik ke 190-an. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jadi cara paling mudah atau paling gampang untuk dipelajari sementara menggunakan template yang ada. Jadi template yang di sini swing trading namanya ya, untuk di trading views. Jadi di trading views kita pakai swing trading. Nah, kalau saya pribadi biasanya menggunakan template yang saya gunakan pribadi. Oke. Kalau di sini kita lihat PNLF dia masih dalam keadaan bearish engulfing ya. Di sini tapi ini hanya referensi, tidak pasti karena semua tergantung bandar juga. Mengingat hal itu, analisa teknikal ini hanya sekedar perkiraan di mana kita harus masuk dan keluar, kapan kita harus beli dan kapan harus jual. Gitu aja. Dan semoga bermanfaat, semoga esok hari tetap cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.